di sini dengan Rubinya yang harusnya bisa ngasih space juga ke arah Kadera dan juga Jana. Tapi Apoy udah mulai dipukul mundur oleh pergerakan dari seorang Hijume yang emang sebenarnya early-nya ini cukup mengesalkan dengan adanya ngebawa Ring of Order juga dari seorang Dreams. Dan Dreams jangan lupa, dia walaupun tidak terlalu sakit damage-nya, tapi dia mengurangi damage dari musuhnya. Jadi secara tidak langsung, early poking yang dimiliki oleh para pemain dari tim EVOS Legends akan lebih menang di arah mid lane-nya. Balloyski bersama dengan para pemain dari tim Geekslate, mereka udah mulai harus concern ke arah pertukaran poking damage yang dilakukan dengan adanya Hijume ataupun Dreams secara bersamaan. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian, Samber order Grab dengan diskon hingga 26.000. Caranya gimana? Langsung aja. Iya, betul banget. Itu yang penting sih ya Ji ya. Satu hal yang memang sebenarnya kecil, tapi impactnya besar yang dimana memang dengan poke damage ini bisa nge-buying time lawan kita untuk sebenarnya balik recall. Apalagi sampai recall balik tuh mahal banget. Wow, retribution berhasil didapatkan oleh Serjana Kitty. Tas mencoba untuk mendapatkan Serjana Kitty di pasar, bahkan diselamatkan. Poloski, Jana mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dan Hijume first ball didapatkan tetap oleh tim dari Kingsland. Pertukaran 1-1, tapi Jana tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jana harus ditumbangkan. Dis mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang AB dan bahkan Luke tidak memiliki a press rate dan triple kill didapatkan oleh Tas. Early invasi triple kill untuk seorang Tas di mana Brans berada di posisi yang pressure. Ini ya, Momochan. Ini fun fact-nya, Kadera selama di laning, walaupun timnya kalah sekalipun, dia selalu memenangkan laning early phase-nya. Dia Kalau kamu setidaknya sadar, ngasih pressure ya. selalu memenangkan laning phase dari early-nya, walaupun timnya kalah sekalipun. Itu salah satu yang harus di-highlight dari seorang Kadera. Again and again, Tas mengamankan turtle yang pertama untuk EVOS Legends. Triple kill yang mahal banget sih sebenarnya untuk Geekset sendiri ya. Karena pergerakan dari seorang Kadera ini benar-benar sebenarnya bisa ngasih pressure ke arah Brans. Tapi sisi lainnya 3 pemain dari EVOS Legends udah masuk ke invasi ke arah Geekset sendiri. Tapi Oji dan juga Arashi. Yes. Dua suara menuju ke arah Geekset sementara dari talent prediction lain menuju ke arah EVOS Legends. Semenjak diubahnya dari seorang Luke dengan Fredrin-nya dan Fredrin tidak berada di area jungle, itu menurut aku bisa menjadi sebuah poin yang cukup penting. EVOS Legends bisa ditumbangkan by draft. Walaupun EVOS Legends sangat kuat dengan draft pick offer yang mereka punya. Apalagi Brans mampu melahap semua pemain dari tim Geekslate. Tapi satu hal, Brans bisa tumbang dengan posisi dari Jana Kitty. Itu sih concern aku. Kenapa aku memilih ke arah satu buah Geekslate. Dan kalau melihat di arah top lane, mereka bakal coba invasi. Ada Kadera terkena satu buah retribution di pasar dengan satu buah Heaven. Selamatkan Awe dan sama satu buah Tas yang memilih untuk mundur. Karena tidak berhasil melakukan invasi. Pick over di arah top lane sama-sama memiliki Court Altar. Sama-sama punya power dan bahkan Geekslate berada di dalam turret. Satu kesempatan yang mahal dilewatkan oleh EVOS Legends karena terlalu terbuka. Untuk dari segi melakukan gankingnya. Mungkin mereka bisa lebih bermain dengan santai. Mereka bisa ngamanin dari posisi Dreams-nya. Dan mungkin bukan Tas yang ngebuka. Karena mungkin kalau powernya di Dreams yang tumbang sama turret tuker satu sama Kadera. Masih worth it Ya, masih worth it. Tapi permasalahannya sekarang dari Geekslate mereka udah mulai nih memakan rotasi yang dimainkan juga sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Sehingga setelah triple kill yang kejadian tadi di 2 menit kita yang pertama, ini EVOS mereka belum bisa untuk menyentuh area jungle dari Geekslate lagi. Sementara mereka lebih berfokus gimana caranya Brans ini biar nggak terlalu ke pressure di area atas. Jadi rotasinya akan lebih fokus untuk gimana caranya mereka kasih space ke arah seorang Brans. Oke, mereka sangat suka untuk melakukan team fight di arah dekat gold lane. Kenapa? Karena Psychos akan melakukan zoning out. Flicker keluarga depan. Psychos still survive. Berhasil mendapatkan satu posisi. 1 point kill diamankan oleh permainan dari EVOS Legends. Dan 2, bahkan 3. Membuat Geekslate mereka terperangkap di dalam gun sempit. Look at for triple kill again. Brans masuk dive in. Dan lihat Geekslate dikandangin habis-habisan di arah top lane. Hanya Tidak dengan dikasih kesempatan. satu penculikan tadi. Oh, tapi tiba-tiba Dreams. What are you doing? Unnecessary move yang ternyata tidak menimbulkan impact yang mahal. Dreams terlalu terburu-buru dan emblemnya silakan Momochan. Iya, kalau kita melihat dari emblemnya ya, sebenarnya dari kedua marksman ini sama, masih menggunakan movement speed dan juga vertical twitch. Tapi yang berbeda di sini adalah dari kedua jungler. Ini mana dari Tas tentunya akan lebih berfokus terhadap farming terlebih dahulu, damage monster juga. Dan sementara dari Jana Cutie yang menggunakan Aemon, ini lebih berfokus gimana caranya dia bisa dapetin banyak banget magical
damage yang dimiliki oleh seorang Janna Cutie dengan Mystery Shop. Tentunya equipmentnya harusnya bisa didapatkan lebih cepat dibandingkan seorang Tas. Tapi yang kita tahu dengan adanya rotasi yang begitu cepat dari Vivo Legend, ini secara nggak langsung farmingannya bakal tertahan, Ji. Alright, satu point kill didapatkan dengan permainan dari tim Geekslate. Membuat posisi Brans di arah top lane ini tidak terlalu aman untuk bisa menghadapi posisinya dari 3 player Geekslate yang mungkin akan mencoba melakukan invasi di arah top lane. Kita lihat dari rotasinya, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka tahu mereka sedang under gold 3000 dengan item dari Brans yang hampir menuju ke arah counter sign sebentar lagi. Yep. Mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk kalau kita tidak punya sword skill, kita tidak punya power pick off. Ada baiknya jangan coba memaksa menuju ke arah Brans. Nanti gagal. Nanti Takutnya. malah blunder. blunder ya. Malah membuat snowballing lebih dalam lagi para pemainan dari tim Geekslate. Kali ini mereka masih tertinggal dari 2.800. Mencoba untuk mengejar dan mereka sangat membutuhkan turtle-nya kali ini. Brans terlalu offside posisinya, ada Dreams di depan sana mencoba untuk menyelamatkan seorang Brans. Tapi Brans terperangkap terdalam tembok, terkena satu ball spear of mystery. Di sisi belakang Dreams akan coba untuk mendudukan makanan Hijome, surprise attack. Mencoba membalikkan kembali keadaan Aboy versus Hijome. Dua mid laner yang sedang berada di posisi yang sangat baik. Tapi nampaknya Psychots lah yang kali ini melakukan satu bosoning out dan mendapatkan Kadera. Walaupun turtle-nya didapatkan oleh tim Geekslate. No perfect turtle for this time. Wow, tapi jadi hitungannya agak sedikit mahal. Tapi Tas kali ini bakal coba rusuh di area mid-nya. Untungnya Tasnya nggak tumbang. Tasnya pinter banget, dia nahan heavy spin. Iya. SP heavy spinnya dikeluarin untuk dia ngegocek ultimate dari seorang Janna Cutie. Luar biasa Momotion. Dan yang pastinya kalau kita ngelihat Dreams agak sedikit terburu-buru juga ya. Tadi melakukan inisiasi di area atasnya dengan posisi 2 melawan 4 pemain dari Geekslate sendiri. Posisi dari pemain-pemain Vivo Legend ini memang mereka lagi berfokus untuk mau mendapatkan turtle-nya. Tanpa disangka-sangka ternyata Dream sudah melakukan satu body fan judgment tadi di area atas. Sehingga backup-annya agak sedikit terlambat. Meskipun tadi ke altarnya untungnya masih ada juga dari seorang Hijau. Look, harus berhati-hati, ingat ini Brans, dia memiliki power yang sungguh-sungguh tinggi untuk melumat pergerakan dari hero-hero durability tinggi Momo-chan. Tidak boleh terbuka posisinya dan bahkan lihat dengan offside position yang dimiliki dari Brans tadi di arah top lane. Dimanfaatkan sekali yang akhirnya membuat Geekslate berhasil membayar sedikit utang yang mereka miliki. Hanya tersisa 1.600 gold dari tertinggal hampir 3.000 tadi. Untungnya mereka juga dapatin turtle. Oke, power. Satu buah Devon Judgment telah dikeluarkan. Police kita perangkap Flicker bahkan harus dikeluarkan. Di sisi sebaliknya lihat Tas mencoba untuk melakukan sedikit zoning. Janna Cutie terperangkap dan hilang begitu saja. Janna gak bisa diselamatkan kembali. Terbaiting. Janna Cutie ternyata masuk dalam perangkap pergerakan tim Vivo Legend. Look, akan coba dilumat begitu saja. Baleski gak punya flicker lagi. Menuju ke arah belakang Hijau survive. Dan diselamatkan oleh seorang Psychots. Tapi nampaknya shutdown tetap menjadi milik dari seorang Lucky. Shutdown didapatkan, tapi yang di sini berbahaya adalah Bransnya tidak bisa ditumbangkan Momo-chan. Itu malah jadi makanan yang enak banget dari Bransnya ketemu sama Luke. Jadi mau nggak mau dari Janna Cutie-nya pun dari Baloy nggak bisa terlalu membackup karena damage atau pasif yang dimiliki sama Brans ini masuk semua ke arah dua pemainnya. Dan sekarang di Vivo Legend mereka punya kesempatan tentunya untuk langsung bermain secara objektif. Namun lihat di area depannya Psychots-nya ini harus mengusir pergerakan dari pemain-pemain Geekslate dulu, Ji. Psychots tidak ditumbangkan dengan 7 ases yang dia miliki. Luke juga sekarang udah tidak punya power lagi kalau bisa aku bilang. Kenapa aku bilang tidak punya power? Dari perbandingan level, dia berbanding satu dengan Brans. Brans sudah punya item yang cukup capable untuk melumatkan Luke bahkan one by one situation. Yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Janna bisa handle start dengan full stack yang dia miliki. Fokus kepada seorang Brans. Benar-benar coba dipaksa, Aboy ini pecah, setelah dikeluarkan, dibalikan kembali oleh Baleski. Tapi nampaknya tidak ada counter yang bisa menyelamatkan para pemain dari tim Geekslate. Sedangkan Geekslate mereka kehilangan 2 playernya. Tim Geekslate kali ini akan terperangkap, Baleski bakal dilumat. Double kill from King Brans. Membuat para pemain dari tim Geekslate mereka terperangkap dengan ada recall tas di tengah sana. Vivo Legends mengaum roar di depan para pemain dari tim Geekslate. Ini bahaya banget karena posisi Lot masih berjalan di bawah. Geek udah kehilangan 3 pemain, Oji. Coba untuk memecahkan pasif turret di bottom lane. Para pemain dari tim Geekslate. Mereka nampaknya masih bisa mendapatkan satu buah kesempatan kembali untuk membalikan keadaan yang mereka miliki. Tapi sayang 1000 sayang Momo-chan.
goldnya makin terpaut lebih jauh lagi. Makin terpaut jauh, EVOS Legends mereka udah ngamanin Lord mereka yang pertama. Dan bahkan dengan kehilangan 3 member dari Geekslate, tentunya objektif turret yang lainnya akan didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Sekarang setelah satu kejadian tadi di area atas, Brands-nya terculik dengan adanya Dream sendirian juga ya. Ini nggak bisa dari sendirian aja dari EVOS Legends untuk mengcover Brands-nya. Mau nggak mau mereka harus ambil team fight secara bersamaan, 5 melawan 5. Mereka dari EVOS Legends bakal kuat banget karena Brands di sini nggak akan ada yang bisa benar-benar ngegapai kecuali Baloyski maju dengan adanya satu buah flicker. Dan langsung dia menggunakan I'm Offended-nya menangkap ke arah Blini belakang dari pemain-pemain EVOS Legends. Tapi sekarang udah sulit, 5 turret didapatkan oleh EVOS Legends. Dan lihat gold difference-nya udah melambung cukup jauh, Oji. Aku setuju banget dengan apa yang Momo Chan bilang. Flicker dengan I'm Offended, tapi masalahnya Flicker I'm Offended tanpa ada pergerakan Luke. Dengan tahun yang dia miliki itu nggak bisa Momo Chan. Ini Kenapa? harus mainin sisi Mereka dari korbankan lukanya. Mereka harus hilangkan lukanya untuk bisa melakukan shutdown terhadap para pemain dari tim EVOS Legends. Betul. Karena satu I'm Offended dari Baloyski itu nggak akan cukup. I'm Offended, Town, dan semuanya itu akan di follow up sama Aboy. Aboy lihat dengan item yang dia miliki sekarang, dia udah cukup sakit loh. Dia udah cukup sakit untuk bisa melakukan burst terhadap para pemain dari tim EVOS Legends. Contohnya yang paling penting adalah Brands. Brands sekuat-kuatnya dia baru punya satu doang, Tough Boots, dia nggak punya Athena Shield. Iya, ini Dan bisa Jana aja. Kitty, Yes. Aboy, Magical Damage. Benar, apalagi dia udah buat 2 penetration dari Genius One dan juga Divine Glaive-nya. Sementara ada efek burn dari Glowing One. Ini harusnya Jana Kitty dan juga Aboy, kalau mereka bisa numbangin Brands dengan magical damage yang mereka punya akan lebih baik. Tapi ya itu, awalnya harus dibuka dengan adanya pergerakan yang cukup surprise dari Geekslate. Entah itu datang dari Baloyski atau Luke. Harus Luke Baloyski sih, nggak boleh berdua, nggak boleh pisah. Kalau misalnya mereka mau masuk dua-duanya, kalau bisa nih, kan baru disusul sama Town. Iya makanya kalau enggak mereka nggak bisa kalau cuma Luke doang di depan nge-town satu, Luke cuma dimain-mainin sama Brands. Kalau Baloyski di depan juga Brands bakal ngelumat Baloyski. Jadi serba salah. Aboy posisinya sekarang tidak melihat di mana Hijume berada. Tidak ada Kurt Altan dimiliki dari seorang Aboy. Power team fight kali ini harusnya dimenangkan oleh EVOS Legends. Harusnya. Lihat para pemain dari tim Geekslate. Mereka sudah berada di garis depan. Tas terperangkap tapi di judgment. Gadera Brands sih. mendapatkan satu. Kurt Altan tadi keluar oleh para pemain dari tim EVOS Legends mundur ke arah belakang terpecah belah. Tapi Lord bakal diselamatkan oleh seorang Brands. Fokus ke arah objektif gaming. Mencoba untuk menembakkan Saikot. Mundur ke arah belakang. Jana Kitty masih mau lebih. Melihat posisi dari seorang Tas yang diselamatkan oleh Brands. Jana Kitty mengurungkan niatnya. Mundur ke arah belakang. Objektif gaming tetap menjadi sebuah poin yang mahal untuk EVOS Legends. Skill itu bukan masalah. Tapi selalu objektif karena kemenangan dibutuhkan lewat objektif yang mereka miliki sekarang, Momo Chan. Iya. Dari Brands berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua dan sekarang pressure kembali lagi berada di pundak dari pemain-pemain Geekslate dan yang pastinya dengan ada pressure Lord yang masuk ke area mid-nya. 3 base turret ini harusnya bakal di-push bersamaan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends tapi bakal jadi PR dari Geekslate gimana caranya mereka menahan gebrakan yang akan dibawakan oleh Lord kali ini menuju ke area mid-nya. Sepertinya satu base turret bakal coba untuk di-defense terlebih dahulu tanpa ada mungkin satu inisiasi yang terlalu overcommit dari EVOS Legends. Mereka mau main disiplin, mereka tahu pergerakan dari Brands ini tentunya yang perlu di cover. Jangan sampai mereka di pick off balik dengan posisi mereka masuk area base-nya. Berbahaya Tas, kali ini mencoba diselamatkan Hijume atau tidakkah? Di depan sana tertarik pergerakan dari Luke. Tas berhasil Hijume save the day. Flicker Kurt Arthur Kane berhasil membuat permainan yang luar biasa. Membuat Tas selamat. Dengan invasi yang dilakukan, flanking from Jana Kitty yang sudah memutari jungle-nya dia sendiri dari sebelum invasi yang terjadi. Dan Hijume merelakan flicker yang dia miliki untuk menyelamatkan seorang Tas. Mungkin ini menjadi salah satu sosok mid lane yang udah mulai harus diperhatikan sekali sih oleh para pemain dari tim MPL lainnya. Oke. Baloyski, I'm offended. For nothing. What? I'm offended for nothing. Lihat Kocil dibalas Kocil. Dibalas. Mencoba dibalikan kembali keadaannya. Luke di depan sana akan dilumat. Wah. Bahkan di arah belakang Saikot melakukan Sonical. Luke ter-take down. Kurt Altar again. Berhasil membuat para pemain dari tim Geekslate mundur. Baris sedikit demi sedikit dan Baloyski akan terperangkap. Ditarik. Akan menyelesaikan team fight yang harusnya udah tidak akan adil. 5 berbanding dengan tidak. Mencoba untuk mendapatkan satu buah best turret yang dimiliki dari tim Geekslate. Hijume menarik pergerakan Aboy. Aboy, no Kurt Altar dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka pengen memasakkan turret base di arah bottom lane.
tanpa adanya Gila. satu wave minion. Ditahan damage-nya sama seorang Tas dan bahkan lihat gak sih digunting sama Psychots. Itu pemain-pemain dari Geekslate ketika tahu konsilnya gagal gak bisa dapetin satu pemain yang tadi kita udah bahas, Balai gak bisa sendirian. Tapi ketika dia M offended-nya aja gagal gak bisa dapetin satu pun pemain-pemain dari EVOS Legends. Itu udah langsung mereka harus reset lagi. Itu dia. Itu dimanfaatkan sama EVOS Legends dan bahkan dipotong sama Psychots. Gila. Langsung Psychots bernyanyi, kapten kita datang. Jeng, 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 jeng. Langsung dari belakang dia memotong semua. Para pemain dari tim Geekslate itu benar-benar zoning out yang luar biasa. Dan Psychots lagi-lagi menjadi penentu team fight kali ini. Glue-nya bukan untuk mendapatkan satu buah point kill. Glue-nya bukan untuk ngambil satu hero dibawa ke tim EVOS Legends. Tapi glue-nya ini dipakai untuk distraction. Kenapa? Satu, Glue punya power survive yang tinggi. Iya. Walaupun sekarang dia masih bisa split-split. Dia masih bisa langsung menuju grab-grab dan bahkan trend. Dia ada pas sana. Mencoba di pick off kah? Terlalu terburu-buru. Invasi dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends belum terlihat dan Psychots sudah berada di garis depan. Ini tandanya mereka ingin komit untuk melakukan team fight. Gila, Psychots Psychots. diselamatkan oleh Hijume. Berhasil mendapatkan Luke. Tebakan Skartal tadi dimiliki Geekslate hilang begitu saja. Rencana KT, endorse-nya no power. Satu hilang, dua. Dan Paloyski terperangkap bersama dengan Sadera. The power of Geekslate. Triple kill. Looking for Maniac. Maniac Mencoba kah? untuk mengejar seorang Paloyski. This is it. Maniac. Brans. King Brans is back. Berhasil mendapatkan Maniac. Fokus ke arah base turretnya. Jana Kitty wipe out EVOS Legends. Take the game one. Wow, wow, wow. Lihat performa EVOS Legends. Mengaum